menonton podcast Miftah. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap kalian baik-baik saja. Kembali lagi di channel YouTube MTSN Gersik Official. Perkenalkan, nama saya Sayyidah Awilu Maulidia. Ngomong-ngomong, MTSN Gersik ini mendapatkan penghargaan sebagai sekolah adiwiyata mandiri. Nah, tentunya hal ini tak lepas dari peran banyak pihak dalam mewujudkan madrasah adiwiyata mandiri ini. Dan ya, di sebelah kanan saya sudah hadir Bapak Abdul Aziz dan di depan saya sudah hadir Ibu Siti Nur Hamidah. Mari kita sapa langsung kedua narasumber kita ini. Halo Bapak Aziz, selamat siang. Selamat siang, Alhamdulillah. Ibu Mida, selamat siang. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Nah, teman-teman, sebelum kita mengulas lebih lanjut lagi mengenai adiwiyata, mari kita saksikan cuplikan video Mars Adiwiyata ini. Selamat menyaksikan. Bangun lingkungan sekolah melalui program adiwiyata, penuh dengan semangat bergelora bersatu, wujudkan kelestarian alamku. Tiga upaya ingatlah: pertama, lestarikan lingkungan; kedua, mencegah kerusakan lingkungan dan mencegah pencemaran lingkungan. Pilahlah sampah sesuai jenisnya, jangan bakar, bahaya akibatnya. Gunakan kembali, kurangi sampah plastik, daur ulang sampah janganlah lupa. Mari bergerak bersatu demi alam pinjaman anak cucu. Dengan adiwiyata tak pernah kenal lelah, menuju lestari alam negeriku. Bangun lingkungan sekolah melalui program adiwiyata, penuh dengan semangat bergelora bersatu, wujudkan kelestarian alamku. Tiga upaya ingatlah: pertama, lestarikan lingkungan; kedua, mencegah kerusakan lingkungan dan mencegah pencemaran lingkungan. Pilahlah sampah sesuai jenisnya, jangan bakar, bahaya akibatnya. Gunakan kembali, kurangi sampah plastik, daur ulang sampah janganlah lupa. Mari bergerak bersatu demi alam pinjaman anak cucu. Dengan adiwiyata tak pernah kenal lelah, menuju lestari alam negeriku. Nah, begitulah cuplikan video tersebut. Pemirsa, setelah saya mendengar cuplikan video tadi, marilah kita tanyakan secara langsung pada Pak Aziz. Pak Aziz, mohon maaf, apa sih sebenarnya program adiwiyata itu? Baiklah, terima kasih Mbak Awilu yang sudah memberikan kesempatan. Selamat siang semuanya pemirsa podcast MTS Negeri Gersik yang berada dimanapun. Sebelumnya kami akan memperkenalkan terlebih dahulu. Kebetulan kami ini dari anggota tim adiwiyata. Kebetulan saya ditunjuk sebagai ketuanya. Kemudian di samping saya ini adalah Ibu Siti Nur Hamidah yang kebetulan menangani masalah tim RPP. Oke. Baiklah, sebelum kita panjang lebar membicarakan tentang apa itu adiwiyata, perlu diketahui dulu bahwa apa sih pengertian sekolah adiwiyata itu. Jadi sekolah adiwiyata menurut Permen atau Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 05 tahun 2013, yaitu adiwiyata adalah sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan, yang tujuannya adalah
untuk meningkatkan atau mewujudkan warga sekolah yang bertanggung jawab dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui tata kelola sekolah yang baik untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Oke, jadi seperti itu. Nah, Pak Aziz, saya tuh pengen tahu gimana sih sejarah awal mula waktu merintis program Adiwiyata ini di MTSN Gresik? Oke, jadi program Adiwiyata di Madrasah Tsanawiyah Negeri Gresik itu bermula dari program kelompok cinta dan ramah lingkungan yang digagas pada tahun 2011. Waktu itu dari Ibu Kepala Madrasah yaitu Ibu Masfufa MPD yang sekarang kebetulan menjadi Kasipenma. Saat itu beliau menggagas bagaimana caranya ya untuk menjadikan madrasah itu menjadi lebih baik, terutama dalam lingkungannya, tata kelola lingkungan, sekaligus juga perilaku warga madrasah. Maka pada tahun itu kemudian dibentuk kelompok cinta dan ramah lingkungan. Nah, tahun 2011. Sebetulnya untuk kelompok cinta dan ramah lingkungan itu program-programnya itu sudah mengacu pada program Adiwiyata. Hanya saja banyak perbedaan. Kalau di program Adiwiyata itu administrasi, kemudian kegiatan pembelajaran itu semuanya harus terintegrasi dengan lingkungan. Namun pada saat itu kami masih fokus pada pengelolaan lingkungannya saja. Jadi sudah ada pokja, tapi pokja itu masih belum seperti yang ada di program Adiwiyata. Itu tahun 2011. Kemudian selanjutnya setelah kami melaksanakan program kelompok cinta dan ramah lingkungan, disingkat KCRL waktu itu ya. Jadi namanya KCRL dulu itu, kelompok cinta dan ramah lingkungan 2011. Selanjutnya kami ditunjuk untuk mengikuti penilaian sekolah Adiwiyata tingkat kabupaten. Tapi waktu itu sebetulnya kita masih banyak kekurangan ya. Banyak kekurangan sehingga kami akhirnya diberikan pendampingan oleh madrasah maksud kami sekolah Adiwiyata Mandiri, yaitu pada saat itu saya masih ingat yaitu SMP Negeri 3 Gresik. Yang itu. Mohon maaf. SMP 3 Gresik, kemudian dari hasil pembimbingan itu kita didampingi, kemudian diajari bagaimana caranya melengkapi dokumen dan lain sebagainya, sekaligus bagaimana mengelola programnya. Waktu itu masih di bawah kepemimpinan ya ketuanya yang ditunjuk yaitu Bapak Almarhum Abdul Ghaffar waktu itu 2013. Alhamdulillah dari proses pembimbingan itu akhirnya kita dinobatkan menjadi Madrasah Adiwiyata tingkat kabupaten. Jadi tingkat kabupaten. Jadi bertahap gitu Pak ya? Betul. Jadi dari KCRL kemudian ikut program Adiwiyata 2013. Setelah mendapatkan pembimbingnya akhirnya kita dinobatkan menjadi sekolah atau madrasah Adiwiyata tingkat kabupaten. Nah, setelah itu sebetulnya dari tingkat kabupaten itu kita harus mengikuti tahap selanjutnya, yakni provinsi. Tapi karena masih banyak hal yang harus dibenahi, ya, termasuk juga lingkungannya, kemudian kebijakan terkait pengelolaan lingkungan itu masih jauh dari yang diharapkan. Nah, kalau kita langsung maju ke provinsi, tentunya akan sangat riskan ya. Makanya pada tahun 2014 itu dilakukan pembenahan. Waktu itu kita melakukan pembenahan di bidang sarana prasarananya dulu. Jadi kita lengkapi dulu, tidak ada greenhouse, akhirnya kita bangun greenhouse. Kemudian ada pengelolaan sampah. Kemudian terkait dengan administrasi itu kita lengkapi semua. Namun saat itu waktu maju ke provinsi kita masih terkendala banyak hal ya, terutamanya masalah sampah ya. Masalah sampah waktu itu karena dulu
itu setelah menyandang predikat Adiwiyata Kabupaten itu kantin ya, terutama kantin sebagai salah satu sumber sampah itu masih menjual makanan berbungkus plastik ya. Sejak kita menyatakan untuk ikut di Adiwiyata Provinsi itu kita kurangi sedikit demi sedikit, jadi makanan yang dibungkus dengan kemasan plastik itu ditiadakan sambil kita lakukan sosialisasi secara bertahap. Kemudian baru tahun 2016 setelah dilakukan pembenahan di sana sini 2016 kita positif untuk ikut dalam penilaian tingkat provinsi Jawa Timur. Nah, jadi kalau tadi kantin masih sudah tidak diperbolehkan untuk menjual makanan berbungkus plastik, tapi kita masih menjual minuman dalam kemasan ya. Ternyata setelah dievaluasi ini juga masih menimbulkan masalah, jadi menjadi sedikit kendala buat juga kendala juga. Ternyata apa masalahnya waktu itu? Ternyata botol plastik itu namanya anak-anak ya, warga madrasah semuanya itu juga masih belum bisa maksimal dalam pengelolaannya. Jadi masih banyak tutup botol yang berserakan, botol juga masih dibuang tidak pada tempatnya. Akhirnya masih menjadi kendala. Secara bertahap akhirnya kita benahi dan kita evaluasi, namun kita masih memberikan ibaratnya tenggang waktu. Jadi tidak kita hapus begitu saja. Dan alhamdulillah setelah mengikuti penilaian Adiwiyata tingkat provinsi, waktu itu ketua Adiwiyatanya adalah Ibu Haja Luki Setiorini tahun 2016. Alhamdulillah kita setelah dilakukan penilaian dokumen dan visitasi ya, jadi visitasi ke sini jurinya itu tahun 2016 kita dinyatakan menjadi Madrasah Adiwiyata tingkat provinsi. Waktu itu gubernurnya Pak Dekarwo waktu itu ya. Tahun 2016 setelah mendapatkan predikat tingkat provinsi, akhirnya kita harus lanjut ke tahap berikutnya, yaitu Adiwiyata tingkat nasional. Nah, setelah menyandang provinsi maju ke tingkat nasional, kebijakan terkait lingkungan juga kita perbarui lagi. Jadi akhirnya kita meniadakan penjualan air minum dalam kemasan. Itu kita hapus ya. Anak-anak kita anjurkan untuk membawa tempat minum sendiri. Dan dulu juga banyak di kelas-kelas itu terdapat air minum ulang itu ya. Sekarang itu disuruh beli sama wali kelas buat bawa gelas sendiri. Iya, jadi itu sebagai tindak lanjut supaya untuk mengurangi sampah itu ya. Tahun 2017. Alhamdulillah tahun 2017 waktu itu terjadi pergantian kepemimpinan ya, dari Ibu Masfufa kemudian ke Bapak Ahmad Jamil. Dilanjutkan di bawah kepemimpinan Bapak Ahmad Jamil, kita menyandang sekolah atau madrasah Adiwiyata tingkat nasional tahun 2017. Kemudian setelah tahun 2017 itu kita harus maju ke tingkat mandiri ya. Jadi ada banyak perbedaan di tingkat nasional maupun mandiri itu ya. Kalau di tingkat mandiri itu sekolah yang sudah menjadi Adiwiyata tingkat nasional dan maju ke tingkat mandiri, Adiwiyata mandiri itu harus punya sekolah binaan. Sekolah binaan seperti? Sekolah binaan itu adalah sekolah yang kita bina untuk mengikuti program Adiwiyata dan harus lolos di tingkat kabupaten. Jadi harapannya sekolah binaan ini ada istilahnya sekolah imbas ya. Jadi kita imbaskan program Adiwiyata ini ke sekolah lain, kita bina, kita berikan bimbingan sehingga mereka bisa lolos di tingkat kabupaten. Harapannya sekolah sekitarnya tidak usah jauh-jauh. Jadi imbasnya itu harus di sekolah-sekolah di sampingnya. Jadi alhamdulillah waktu itu kita diberikan 5 sekolah binaan, terdapat di
wilayah Benjeng itu ada 3, kebetulan 4 ya. Jadi waktu itu di Madrasah Ibtidaiyah Raudhatul Ulum Metatu, kemudian Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Gresik yang ada di Gedung Sekar Benjeng. Yang ketiga adalah Madrasah Ibtidaiyah Nahdlatul Ulama Nurul Ulum ya, MI Ma'arif Nurul Ulum Benjeng. Kemudian ada di MTS An-Nuriyah. Kemudian kita juga sempat memberikan pembinaan di Madrasah Aliyah Raden Paku Wringin Anom. Nah, dari kelima madrasah yang kita bina ini ternyata tidak semuanya bisa lanjut ya. Hanya 3 saja yang bisa lanjut, dan alhamdulillah berkat pembinaan dari tim ya, tahun 2019 ketiga madrasah tersebut, yaitu MI Raudhatul Ulum Metatu, kemudian MI Nurul Ulum Benjeng, dan MI N2 Gresik dinobatkan menjadi madrasah madrasah adiwiyata tingkat kabupaten. Nah, baru kita juga melakukan pemberkasan. Di samping itu programnya terus berlanjut. Jadi program terus berlanjut, dan alhamdulillah setelah sekolah binaan itu juga menyandang sebagai madrasah adiwiyata kabupaten. Kemudian kita bersama dengan 12 sekolah dan madrasah se-Kabupaten Gresik itu yang maju ke tingkat mandiri. Ada 12 sekolah waktu itu. Dari 12 itu setiap bulan, bukan setiap bulan Bu Mida ya, waktu itu hampir setengah bulan sekali itu kita ada forum ya, forum namanya Forum Adiwiyata, Forum Calon Sekolah Adiwiyata Mandiri. Itu melakukan kegiatan dalam rangka untuk menuju ke penilaian tingkat mandiri. Nah, dari 12 itu alhamdulillah yang lolos itu cuma 6. Jadi Iya. seleksinya itu sangat-sangat ketat. Betul, jadi sangat ketat. Karena seleksinya itu tidak hanya dokumen saja, tetapi juga bukti-bukti yang harus dicantumkan juga tuh harus lengkap ya. Dari 6 itu ya, dari 6 ternyata ada aturan baru waktu itu ya. Jadi ke-6 sekolah atau madrasah yang lolos itu tidak semuanya divisitasi. Jadi divisitasi itu dikunjungi, madrasahnya dikunjungi. Betul enggak? Madrasah atau sekolah ini sudah betul-betul melakukan program adiwiyata. Dari 6 itu yang dikunjungi itu ada 3, yang divisitasi ada 3. Jadi yang 3 itu sudah lolos gitu aja. Jadi itu harus dikunjungi agar bisa melihat secara langsung apakah ini betul. Jadi ada yang dikunjungi dari 6 itu 3 lolos tidak dikunjungi, yang 3 dikunjungi. Tapi itu sistemnya secara acak. Kebetulan kita termasuk madrasah yang dilakukan visitasi. Dan dari ketiga ya yang dikunjungi itu yang lolos cuma 2. Akhirnya tersisa 5 saja. Jadi 5 saja madrasah atau sekolah yang akhirnya dinobatkan menjadi sekolah atau madrasah adiwiyata mandiri. Jadi seperti itu. Oke. Nah, setelah saya mendengar cerita dari Bapak Aziz, itu tahapnya sangat-sangat lama. Ya. Pasti banyak kendala. Bisa diceritakan kendala apa saja yang dialami waktu berusaha mewujudkan adiwiyata mandiri di MTSN Gresik? Iya. Jadi kalau bicara masalah kendala itu pasti banyak ya. Mungkin terkait sampah Iya, atau perilaku. banyak. Jadi ternyata adiwiyata itu tidak hanya berbicara masalah lingkungan ya, tapi masalah perilaku juga. Nah, perilaku berarti kaitannya dengan manusia, sumber daya manusia kan itu. Bayangkan saja di madrasah kita itu ada, kalau ditambah dengan guru dan karyawan itu ada 1000 berapa itu Bu Mida ya? Kurang lebih 1100. Iya, hampir 1100. Untuk mengelola orang 1100 itu tidak semudah mengelola lingkungan. Jadi, kalau lingkungan kan apa ya namanya? Diberi perlakuan diam saja. Iya, benda mati kan ya? Iya. Benda mati. Jadi butuh effort lebih untuk merubah betul. perilaku. Tapi kalau
memberikan contoh atau mengubah perilaku yang kaitannya dengan manusia, itulah yang sangat sulit dan itu kendala yang paling besar yang kita hadapi. Namun alhamdulillah dengan kerjasama tim yang sangat solid dan dengan kesadarannya. Jadi kesadaran itu ternyata harus kita latih ya. Pertama kita harus betul-betul fokus dulu, dari fokus kemudian sabar, sungguh-sungguh kita telateni ya, istilahnya kita telateni. Jadi seperti itu, alhamdulillah semuanya bisa kita atasi. Dan yang lebih penting lagi, madrasah kita itu kan muridnya ganti-ganti ya. Nah, satu sudah sadar lulus, besok kita ketemu murid baru. Lah, itu terus. Jadi makanya kita harus berkesinambungan, harus terus lakukan pembinaan. Intinya sabar, utun. Ya, dampaknya juga sangat besar. Saya lihat juga hampir tidak pernah melihat sampah plastik di MTS ini. Berarti kan warganya juga sudah mulai sadar, mulai mematuhi. Nah, terima kasih Bapak Haji. Iya. Nah, teman-teman, di tengah kita juga sudah hadir Ibu Mida. Bisa dijelaskan peran Ibu Siti Nur Hamidah dalam program Adiwiyata Mandiri di MTSN Gresik ini? Terima kasih Mbak Awilu. Di sini saya bukan hanya sendirian. Nah, saya juga termasuk tim dari Adiwiyata yang ketepatan menangani tentang RPP tadi yang sudah dijelaskan sama Pak Aziz tadi. Jadi mulai pertama kita itu ada tim RPP itu sendiri. Jadi untuk menuju Adiwiyata baik itu kabupaten, provinsi, nasional maupun mandiri, salah satu dari yang Pak Aziz dibawa ke dinilai dokumen yang dinilai itu ada yang namanya RPP. Nah, RPP yang harus terintegrasi dengan lingkungan. Nah, RPP itu kan bekal bagi guru untuk mengajar di kelas. Jadi RPP-nya itu harus terintegrasi dengan lingkungan sehingga pesan dari Adiwiyata itu tersampaikan ke peserta didik. Nah, apa sih itu RPP terintegrasi dengan lingkungan itu? RPP yang di dalamnya memuat isu-isu tentang SEKAM, singkatannya itu SEKAM, Mbak. SEKAM. Iya, SEKAM itu apa? SEKAM itu singkatan dari sampah, energi, keanekaragaman hayati, air, dan makanan. Jadi tiap RPP yang dibuat oleh Bapak Ibu Guru itu harus ada salah satu dari SEKAM tadi. Contoh misalnya ya, di IPA. Kalau IPA sih insya Allah sudah pasti. Ada sampah, ada energi, ada semua. Tapi yang jadi masalah di sini adalah semua mata pelajaran itu harus ada ini. Harus ada RPP yang terintegrasi dengan lingkungan tadi. Jadi kemarin itu ketika kita Adiwiyata baik provinsi, nasional, mandiri itu untuk ini itu sangat-sangat harus ada kesabaran Pak Aziz ya. Sabar menghimpun teman-teman. Berapa teman-teman kita Pak Aziz? Banyak sekali. 60, 65, 70, sekarang ya, 70. Dulu itu sekitar ya 60, 65. Nah, namanya juga macam-macam ya. Bapak Ibu Guru. Nah, jadi kita tim RPP itu tugasnya adalah membantu Bapak Ibu Guru. Membantu Bapak Ibu Guru untuk membuat RPP yang terintegrasi dengan lingkungan tadi. Jadi itu pelajarannya harus selaras dengan lingkungan juga. Contoh kalau misalnya IPA, biologi mungkin. Iya, kita pertama kali itu harus menelaah dulu KIKD-nya yang cocok yang mana untuk dibuat. Jadi enggak semua RPP enggak, Mbak. Tapi ditelaah dulu KIKD-nya yang cocok itu yang mana untuk membuat RPP ini. Kemudian
Setelah itu kita baru kalau sudah menemukan KIKD-nya, baru kita nanti membuat RPP. Jadi RPP-nya itu harus mengandung atau harus yang di dalamnya itu ada yang dari salah satu skam tadi. Seperti itu. Terima kasih. Nah, kan dalam Adiwiyata kan ada integrasi pendidikan, lingkungan hidup dalam tiap mapel dan kegiatan madrasah. Bisa dijelaskan Ibu itu ada kesulitan apa enggak dalam menerapkan integrasi lingkungan ke dalam setiap mapel? Alhamdulillah kalau misalnya alhamdulillah mungkin kalau ada yang kesulitan itu biasanya untuk RPP tertentu. Jadi ketika kita menelaah di KIKD, contohnya biasanya itu yang kesulitan itu untuk mapel Matematika. Sejarah. Kalau matematika insya Allah masih bisa. Masih bisa. Mapel SKI, Sejarah Kebudayaan Islam, itu guru mapelnya kesulitan untuk menerapkan RPP. Iya, menerapkan RPP-nya itu. Jadi kita harus pandai-pandai itu itu diselipkan di yang mananya, seperti itu. Jadi timnya itu harus pandai-pandai seperti itu untuk membantu Bapak Ibu guru. Kalau mapel yang lain insya Allah bisa. Fikih itu kan ada hidup sehat, iya, makanan dan minuman ada kan. Kemarin kesulitannya insya Allah hanya di SKI Pak Aziz ya. Kalau bahasa Inggris ada, bahasa Indonesia bisa, insya Allah semuanya bisa. Kesulitannya kemarin tuh SKI. Tapi alhamdulillah dari ketelitian Bapak Ibu guru dan juga tim, alhamdulillah terpecahkan semua dan lolos sebagai Adiwiyata Mandiri. Dan perjuangannya itu sangat-sangat berat kalau menurut saya, enggak tahu entah Pak Aziz. Sangat berat sekali. Waktunya juga lama. Iya. Untuk beradaptasi. Untuk menghimpun dokumen itu sangat berat. Kita dulu tidak bisa membayangkan Bu Mida ya, ketika kita masih nol ya, sementara sudah ada contoh seperti itu. Bingung. Bisa ndak ya kita ya? Jadi bayangnya kita bisa ndak ya? Demikian rumit dan istilahnya kalau orang Jawa itu jelentre itu betul-betul harus dijabarkan, dipelajari betul-betul. Tapi alhamdulillah berkat kesungguhan semuanya akhirnya bisa kita raih itu. Terima kasih. Nah Pak Aziz, kan sekolah kita kan sudah mendapat gelar sebagai Adiwiyata Mandiri. Nah mungkin Pak Aziz ada harapan kedepannya yang ingin disampaikan kepada permisa maupun murid MTSN yang sedang menyaksikan live stream. Baiklah, jadi predikat menyandang sebagai sekolah Adiwiyata itu bukan satu-satunya ya, bukan satu-satunya tujuan kita. Karena yang lebih penting itu adalah bagaimana kita bisa merubah perilaku yang kurang baik terhadap lingkungan itu menjadi lebih baik. Kenapa? Bicara tentang lingkungan itu bicara tentang hidup kita. Kualitas lingkungan yang kita rasakan saat ini itu juga akibat dari ulah dan perilaku kita sendiri. Bayangkan saja kalau kita tidak mempunyai kepedulian yang besar terhadap sampah, kemudian terhadap lingkungan hidup di sekitar kita, tidak bisa dibayangkan apa yang akan terjadi pada kita. Jadi harapannya Adiwiyata ini, program-program dalam Adiwiyata ini minimal harus kita pertahankan. Jadi kalau kaitannya dengan kehidupan di madrasah, berarti kalau selama ini sudah tidak ada sampah plastik karena kantin sudah tidak menjual makanan berbungkus plastik, kemudian tidak menjual makanan yang mengandung 5P ya. Kemudian tidak ada pembakaran di lingkungan madrasah, kemudian masih banyak lagi ya. Itu kalau minimal bisa kita pertahankan saja itu sudah baik. Apalagi bisa kita tingkatkan. Jadi minimal kita pertahankan. Oke. Yang kedua, perilaku. Masalah perilaku ini betul-betul harus kita jaga ya, karena perilaku itu kaitannya dengan manusia, berarti kita harus sabar menghadapi orang, tidak seperti menghadapi tanaman.
tanaman layu mati Disiram. ya, bisa disiram, bisa dipupuk. Tapi manusia itu Tapi sifatnya kalau menghadapi Seribu manusia, sifat, masalahnya. jadi itu yang harus kita lakukan secara terus-menerus. Jadi perilaku, bicara kita lingkungan sudah bagus, selanjutnya adalah menjaga perilaku terhadap lingkungan itu sendiri, seperti itu. Tidak bosan-bosan untuk mengingatkan betul. dan lain sebagainya. Ya, baik, terima kasih. Semoga harapan Pak Aziz bisa terwujudkan. Nah, selanjutnya pemirsa, mari kita saksikan video keadaan MTSN saat ini. Nah, begitulah keadaan MTSN sekarang ini. Alhamdulillah, kita sudah banyak berbincang bersama Pak Aziz, Bu Mida mengenai program Adiwiyata. Dimohon kepada Pak Aziz untuk memberikan closing statement perbincangan siang kita ini. Baiklah, sebelum kita mengakhiri perbincangan kita tentang Adiwiyata pada siang hari ini, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan dalam melaksanakan program Adiwiyata ini atau program peduli terhadap lingkungan. Pertama adalah harus ada aturan yang jelas dulu. Aturan yang jelas, kemudian kita lakukan dengan sungguh-sungguh, kemudian dilakukan dengan sabar dan dilakukan dengan berkesinambungan. Jadi tidak berhenti di situ saja. Terima kasih. Nah, begitulah perbincangan kita kali ini mengenai Adiwiyata, dan terima kasih kepada Pak Aziz, Bu Mida Sama-sama. yang sudah memberikan informasi-informasi penting kepada kami, dan juga terima kasih kepada para pemirsa penonton podcast Miftah. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.